Onat Play. Oke, hari ini gue punya Mahalini. Hai. Hai Kak Onat. Apa kabar? Yang lupa sebelumnya kita pernah bertemu sebenarnya. Iya, pertemuan singkat ya. Singkat banget sih waktu itu kita di Bali. Parah. Mahalini. Jadi sebelum kita mulai podcast ini, gue tuh manggil lu apa sih? Lini, Mahalini. Lini. Oh, Lini nama panggilan lu ya? Lini, kita tuh punya 3 kotak. Lu tuh mesti pilih kotak 1, kotak 2, apa kotak 3? 2 deh biar di tengah. Oke, kotak 3 aja deh. Apa sih? Suruh pilih lah milih. Iya juga ya, iya. Nomor 2 ya. Ya udah oke. Tiara Andini atau Novia Bah? Apa nggak ada tuh kayak gitu. Kenapa? Jangan lu jangan bikin perang ketiga dong. Gue kan kelima. Gue nggak tahu apa-apa. Lu kalau mau apa-apa lu bakar nih podcast RCTI Plus. Yaudah bakar aja. Yuk kita bakar aja yuk. Ya bakarnya kayak pertanyaan kayak gini tuh gue yang kebakar netizen, bukan gue yang membakar. Harus lu jawab. Katanya kalau lu nggak jawab, lu bisa kena kutukan. Kutukan apa? Kutukan juara 1. Untungnya gue juara 5. Yaudah deh, gue perenak deh. Veteran mana deh, Tiara Andini atau Novia Bahmin? Secara pertemanan aja deh. Jangan gitu. Kan udah teman gue. Lo jangan menjebak. Oke. Siapa yang lebih jahat deh sama lu? Jangan gitu. Gila-gila aja. Jadi gini nih, siapa yang menurut lu suaranya lebih taste lu deh? Gue gak takut sama teman gue ya. Gue teman gue ngerti nih. Netizen yang belum ngerti sih. Ya, menurut lu aja, secara pribadi kalau lu lagi di mobil, enakan suaranya dia deh, gitu. Enggak ada, dua-duanya enak. Jangan memancing lo, jangan memancing. Iya. Jadi lu gak bisa jawab pertanyaan ini nih. Netizennya tuh ngadi-ngadi kadang. Ya udah, kita skip deh daripada ntar lu kena masalah. Oke. Kotak nomor 1 ya. Bali atau Jakarta? Bali. Lu gak bisa jawab lagi, awas. Bali dong. Coba gue tanya lu, Bali atau Jakarta? Kalau gue mah Jakarta. Oh gitu. Gue Bali. Kenapa lu gak suka Jakarta? Suka. Suka, cuman kayak lebih vibes-nya tuh lebih santai gitu loh. Kalau ke Jakarta gue ngerasa kayak kerja mulu ya gak sih? Capek. Oke, jadi intinya lu gak suka Jakarta ya? Suka. Lu jangan ngadi-ngadi mulu dari tadi. Oke. Tapi Jakarta Bali berarti lebih pilih Bali. Ya, karena lebih tenang ya. Oke, nih kotak nomor terakhir nih. Melawan restu atau sisa rasa? Sisa rasa. Oke, ini ada lagi kotak nomor 4 nih ya. Mendingan kotak catering box apa kotak piringan? Porno Podcast obrolan online. Oke, Malini selamat datang. Malini Lini. Thank you so di much podcast Porno. Ya, gue senang banget deh karena ternyata kita pernah ketemu. Iya. Dan lu itu ternyata buat kalangan teman-teman lu di Bali tuh katanya suara lu tuh emas banget. Bohong gitu mah enggak. Enggak. Orang tuh bisa juara 5 dari 200 juta orang tuh udah something loh. Guys, gue mau nanya dong, emang Idol 200 juta orang ya? Lah, nggak gini. Kan penduduk Indonesia 200 juta orang. Oh, iya. Iya Okay. dong. Dengan lu juara 5, pasti lu tuh udah something gitu. Walaupun katanya lu tuh bayar ya. Ngaco. Enggak ya. Ngasih gue agak ya nyogok dikit. Enggak bercanda. Bercanda ya, ini bercanda. Netizen Idol tuh jangan nggak bisa digadi-gadiin. Nggak bisa digadi-gadiin. Oh gitu ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa dibercandain dia? Emang rada baper gitu. Ya, gue kok jadi baperan. gue yang ngatain mereka sih. Nggak bercanda ya guys. Tahu dan gitu dong. Nih gue pengen nanya sama lo nih. Lu kan punya single lagu Sisa Rasa yang paling baru berarti ya? And it hits 4,4 juta penonton sampai hari ini. Berarti itu lagu lu yang paling baru. Yes. Nah, itu Sisa Rasa tuh intinya soal apa sih? Dan itu sisanya kemana? Ya, Sisa Rasa itu intinya tentang kayak rasa yang masih ada di saat ditinggalin aja gitu. Oh, rasanya kayak belum move on. Ya, kayak di saat lu ditinggalin, kenapa masih ada tuh rasa gitu? Kenapa nggak hilang aja? Kenapa nggak lupa aja gitu? Paham gue. Is it about you? Apa emang lu nulis lagu aja? About me. Anjir. Sama siapa sih? Sama siapa? Enggak, jadi gini Kak. Itu gue tulis lagu buat cokap gue sebenarnya. Oke. Buat cokap gue. Cuman setiap gue menulis lagu, entah itu Melawan Restu atau Sisa Rasa ini, gue selalu ingin lagu gue tuh universal gitu. Nggak mau yang kayak terlalu spesifik nih buat nyokap gue, enggak. Jadi kalau orang mendengarkan itu kayak
oh iya ini gue banget, walaupun dia nggak ngerasain apa yang gue rasain gitu loh. Oke. Padahal maksud tujuan lo tuh buat nyokap, tapi lagunya general ya, mau buat mantan, buat temen. Betul. Yes. Lebih universal ya. Gitu maksud Walaupun gue. masih ada Sony, Musika dan lain-lain ya. Mohon maaf nih, beda itu Salah ya? beda. Jangan bawa gitu beda, dong. beda. Gue hits Sorry, record sorry. soalnya, jadi lu jangan gitu dong. Oh iya. Hits record 4,4 juta penonton loh sampai hari ini, gila. Itu lagu emang lo yang produksi sendiri, apa lo dibantuin orang? Dibantuin orang. Oke. Dibantuin orang. Jadi di song itu ada Kak Tintin, Martinus Tintin, Yes. dan di lirik itu ada gue liriknya, tapi dibantu kakak juga, Mas kakak juga, itu ada arranger gue itu. Oh nice. Nih gue mau nanya deh. Lu tuh berarti memulai karir lu itu emang sebelumnya lu udah nyanyi di YouTube, apa mengcover lagu, apa emang begitu ikutan Indonesian Idol dar gitu loh? Enggak sih, gue emang dari kecil nyanyi gitu. Kayak keluarga gue kan seni ya, kebanyakan seni. Jadi dari kecil emang nyanyi aja. Terus sebelumnya emang fashion gitu, fashion show kayak gitu-gitu sih. Terus kayak lama-lama mungkin dari kecil itu nyokap bokap tuh kayak ngeliat gue ada potensi nyanyi nih gitu. Jadi kayak dari mana tuh? Dari mana dia bisa ngelihat? Ya gue beneran. Pertanyaan lu dari mana tuh kayak dari mana tuh dia bisa? Enggak, apa tiba-tiba misalnya lu diajak bonyok lu ke rumah temennya, terus lu nyanyi-nyanyi sendiri, ih bagus juga suara anak gue ya gitu. Apa lu di kamar suka nyanyi? Iya di kamar, kayak lebih sering di mobil sih. Misalnya nyokap gue tuh ngidupin lagu apa gitu, atau kakak abang-abang gue tuh ngidupin lagu apa, gue nyanyi. Bisa nyanyi anak gue nih gitu. Oke. Iya. Baru lu berangkat ke Jakarta. Gue berangkat ke Jakarta kan gue udah gede, gue nyanyi kan tuh dari kecil. Oke, enggak, berarti lu ikutan Indonesian Idol tuh lu datang ke Jakarta atas dasar kemauan lu. Iya, jadi sebelumnya yang Indonesian Idol yang ini yang sebelum season gue itu 2017-18 ya kalau nggak salah, itu tuh gue nggak lolos. Kok bisa? Gue tuh nggak tahu, gue ngerasa jadi beban keluarga aja gitu waktu gue nggak lolos. Kayak gue udah dibayarin nih ke Bandung, udah gitu gue nggak lolos lagi kan, kayak beban keluarga banget gue gitu. Terus akhirnya bener-bener nggak lolos itu nggak sampai ke Jakarta gitu loh Kak. Jadi kayak cuman sampai di Bandung doang. Nah akhirnya gue yang kedua itu gue di invite langsung sama idolnya, gaya banget ya gue. Terus kayak di invite langsung sama idolnya gitu. Terus kayak aduh gue ikut nggak ya, ntar kalau misalnya gue ikut gue nggak lolos, gue jadi beban keluarga lagi, beban pikiran sama bapak gue lagi gitu kan. Terus akhirnya gue nggak bilang, gue audisi aja sendiri. Terus gue nggak bilang gue lolos gitu. Oh, malah tidak lu rencanakan, tiba-tiba jedar malah lolos ya? Tiba-tiba ya gue lolos. Oke. Tapi malah jadi beban gak sih kalau misalnya menjadi seseorang yang terkenal karena jebolan sebuah ajang tuh, lu beban gak? Iya. Kenapa? Gue tuh orangnya paling gak suka dibandingin. Sedangkan kalau di idol, sedangkan kalau di kompetisi, namanya aja kompetisi kan, pasti dibandingin gak sih? Dibandingin gitu. Si ini tuh gak cocok yang ini, si ini tuh ini. Gue sama dia aja beda, ngapain lo banding-bandingin gitu loh. Oh, lu sering dibanding-bandingin? Sering banding-bandingin kayak sama si Tiara sama Novia itu. Ngaco. Makanya lu gak mau jawab kan? Gak gitu. Oh, gak gitu. Oke. Nggak, kenapa lo ngerasa suka di-compare? Pasti kan ada something dong. Gue gak suka di-compare. Oke, berarti lo pernah di-compare? Sering sekali. Sama? Sama Lyodra biasanya. Berarti lo gak suka sama Lyodra? Nggak kan? Buat lo. Jangan gitu. Jangan. Gitu loh. Abis itu diserang ya abis ini lo. Bukan gue yang diserang. Nggak, maksud gue, kenapa lo suka di-compare sama Lyodra? Apa karena tone suara lo mirip? Apa karena genre lo sama? Kayaknya itu juga sih. Genre gue tuh mirip sama dia. Terus tone gue lumayan mirip sama dia. Terus juga kalau di idol, misalnya tuh nyanyi apa sih namanya hari ini, jingle idol, gue selalu sama dia gitu. Jadi kayak sering banget dibanding-bandingin, gak ngerti deh. Dan lu gak suka di-compare-compare ya? No, ya dia gue gitu. Anjay. Oke. Tapi lu nyangka gak sih, kan ternyata single yang bikin lo meledak adalah Melawan Restu ya? Betul, ya. Lu langka, lu nyangka gak? Langka emang gue. Lu langka banget. Lu nyangka gak? Enggak. Allah, sosok. Gue orangnya gak, padahal pas gede yes gitu. Enggak, sumpah. Gue tuh orangnya nggak mau yang berekspektasi, karena berekspektasi itu nyakitin gak sih? kayak gue nggak mau yang kayak
oh ini pasti bagus nih, oh ini pasti naik nih, oh ini pasti gini. Tapi tahu-tahu enggak ya, sakit ya sih. No, oke. Ini gue nggak berekspektasi lebih. Kalau memang dia akan naik atau dia view sebanyak atau dia akan disukai banyak orang, itu adalah ya udah gue bonus buat gue. Yang penting gue tuh suka sama lagu gue nyaman sama lagu gue suka kalau lagu itu rilis gitu. Oh, oke. Yang penting lu do the best dan lu enjoy lah ya. Yes. Dengan ya kan. Nah, tapi itu kan kita ngomongin lagu ya. Lu dari tadi ngomongin lu kayaknya nggak suka sama ekspektasi yang berlebihan. Lu pernah nggak sama cowok kayak gitu? Lu udah suka banget temen? Oh pernah. Kadang tuh orang tuh menyalahkan gue gitu, apalagi fans atau haters gue gitu. Kenapa? Tuh kadang gini, iyalah Malini tuh soalnya terlihat ini banget ke cowok karena dia berekspektasi sama cowok tuh gini. Menurut gue, kita sebagai cewek ya, nggak mungkin seperti itu kalau cowoknya nggak bikin kita baper. Kalau nggak cowoknya yang deketin kita duluan, ya nggak sih? Oh, ya gue nggak tahu kan gue bukan cowok. Oh, gue bukan cowok. Terus lo apa dong? Enggak, emang lu pernah mengalami kejadian kayak gitu? Lu sudah berekspektasi bisa kepada cowok ternyata jebur. Iya, maksudnya si cowoknya itu ya bikin gue kayak merasakan nyaman, terus dia ya emang bukan sekedar temen, dia pasti bikin gue kayak ngerasa ini nih gebetan gue, ngerti nggak? Karena ngenalin kayak misalnya di depan temen-temennya gitu kayak ini gebetan gue, ini gini ya, gue kan pasti kayak merasa ya udah berarti kita dekat, kita ini berarti nggak salah dong gue berekspektasi sama lo gitu ya kan? Iya. Beda cerita tentang misalnya netizen tuh bilang kalau ya ini ya salah siapa berekspektasi sama orang gitu kan, lah gue nggak akan berekspektasi kalau lo nggak bikin gue berekspektasi gitu. Jatuhnya lu kepedean ya Nek. Iya kan? Males banget tuh digituin ya. Iya kan, padahal gue mah gak gitu. Iya. Lo yang bikin gue berekspektasi, makanya jangan bikin orang baper dong. Oke, gue mau nanya gini. Selama lo di Indonesian Idol, hal yang paling berat apa sih kalau ikutin ajang-ajang kayak gitu? Apa ada gontok-gontokannya, saingannya, apa mesnya, apa campnya, I don't know. Netizennya. Lu tuh ada masalah apa sih sama netizen? Tapi sumpah itu ngaruh banget di kita semua. Kenapa? Karena kita waktu idol itu nggak pegang HP kan. Alasannya itu salah satu alasannya. Jadi di saat kita pegang HP, terus akhirnya kita melihat komen yang enggak, yang membandingkan kita banget, itu langsung ngedrop banget. Gue pernah nangis gara-gara itu doang. Lebay banget gak sih? Komennya isinya apa komennya? Kayak apa deh? Yang menurut lu anjing jahat banget sih gitu. Ngata-ngatain sampai ke keluarga pun dikata-katain. Kayak lo anak ini kayak gitu. Jadi kayak, tapi gue sebenarnya udah nggak terlalu inget komennya apa, cuman gue paling nggak suka kalau misalnya ngata-ngatain keluarga, ikut ngata-ngatain keluarga juga, terus kayak pokoknya dibanding-bandingin yang sejelek itu gitu loh, nggak pernah menghargai usaha orang kayak gitu ya, tau lah lo ya netizen Indonesia kan. Oh gitu. Nggak, berarti lu itu kayaknya sebelumnya kan gue udah pernah menginterview beberapa ini Indonesian Idol, kayaknya lu paling banyak masalah sama netizen deh. Enggak sih, enggak. Oh enggak ya? Enggak sih, enggak ya? Ada yang lebih daripada gue sih sebenarnya, cuman kayak gue kadang melihat, bukan gue doang, gue melihat teman-teman gue tuh, gue nggak terima teman-teman gue digituin, karena yang tahu mereka itu kan pada saat itu gue juga tahu mereka sedang apa yang mereka usahain, terus mereka nggak dihargai, itu rasanya kayak lu nggak pantas gitu teman-teman gue juga. Oh, orangnya setia kawan ya. Gimana ya kalau itu? Ini oke. Nih next ya. Lu kan sekarang now you become famous nih ya. Amin. Lu pernah dapet DM aneh atau tiba-tiba fans yang freak, entah yang ganggu atau malah yang bikin lu terharu? Kalau DM aneh ada sih, sering banget gue dapet DM kirim foto. Lu ngerti gak sih maksud gue? Itu kayak gue deh nyuruh. Sumpah itu kayak oh my god, ini orang kerjanya gimana sih ngirim-ngirim yang begituan tuh ada. Cuman kayak gue males gubris aja. Maksudnya gue males untuk masukin ke story atau apa gitu. Kadang kan ada tuh yang kurang nyaman pasti kayak gitu kan. Ada juga kayak yang terharu tuh sering banget sih. Karena di saat gue rilis lagu, misalnya tuh pasti gue selalu menulis lagu tuh tentang orang yang gue alamin, tentang siapa dia yang sedang sama gue gitu. Kayak misalnya kabar si Sarah sama nyokap gue, mohon restu tentang orang, ya ada orang kayak gitu kan. Jadi kayak
mereka tuh memuji gue dengan kayak, kok lo bisa sih menuangkan rasa lo segitu dalamnya ke lagu tersebut gitu. Jadi kayak gue kayak, terus mereka kayak galau nih, terus mereka ngerasain apa yang gue rasain tuh yang bikin gue terharu juga. Ternyata bisa ya gue galau gue tuh nyebar ke orang lain gitu. Okay. That's the power of music ya. Yes, betul. Lo gak nyangka ya musik bisa segitunya mengimpact orang. Dan itu priceless banget gak sih harganya buat lo? Iya dong, iya dong. Karena nggak gampang tau, maksudnya nggak gampang nuangin isi hati ke lagu gitu. Dan orang kena ya. Iya, karena banyak musisi nih yang misal mereka dikasih lagu tapi bukan ciptaan mereka, tapi mereka bisa ngasih rasa ke lagu tersebut, tapi gue nggak bisa gitu. Kayak gue kayaknya nih gue harus lagu ciptaan gue sendiri gitu loh. Jadi kayak gimana caranya biar bisa ke level musisi-musisi yang udah bisa kayak gitu tuh susah. Oke. Iya sih? Iya. Oke, sekarang kita ngomongin pengalaman manggung lu deh. Ini tuh di segmen ini tuh biasanya kita punya dark of musician. Gitu. Hal dark apa yang pernah lu lakuin sih selama lu jadi musisi? Apa pas lu manggung lu kemabukan? Atau lu lupa lirik? Atau lu mau manggung lagi ribut sama pacar lu? Gitu. Atau lu buka pintu tiba-tiba cowok-cowok lagi pada bugil? Ini gitu enggak dong. Ya kan kayak rockstar luar negeri kan gitu biasanya. Ya pengennya sih gitu ya, kalau di Indonesia mah gue digampar. Iya. Kalau hal sedark apa sih yang pernah lo lakuin deh? Sebenarnya nggak dark banget sih. Gue tuh lupa lirik tuh sering banget. Bahkan gue pernah nggak manggung sih ya manggung on air sih tapi waktu itu. Gue lupa lirik bener-bener full verse gitu. Karena lu mabok? Enggak. Lu kali tuh bukan gue. Lu itu mah. Iya. Lu jangan bawa hidup lu ke gua dong gitu ya. Makanya kan. Lu juga jangan bawa hidup lu ke gua dong. Lu itu. Iya, jadi waktu itu lu kenapa? Kenapa lupa lirik? Gak tahu. Gue tuh suka banget blank, tiba-tiba hilang gitu. Liriknya tuh hilang aja depan gue. Sering banget, sesering itu. Dan itu di acara gede. Gede, acara gede. Gue lupa lirik gue. Lu lupa lirik lu lagu sendiri ya? Ya, gue udah mau mulai nih set. Itu gue lagi mikir, gue nggak mikirin musiknya, gue lirik gue apa gitu. Dan gue terus kayak apa ya, sering banget gini kayak gue harus pancing ada semua cerita baru gue gitu. Lu tuh lagi mikirin itu ekspektasi cowok yang tadi lu pikirin kali. Enggak lagi mah, gue nggak segitunya. Iya. Enggak. Oke, ini last question dari gua nih. Lo bakal bikin something apa? Kan ini kan tahun ini udah mau berakhir ya. What's next? Apa lo mau bikin konser sendiri? Apa lo mau bikin album? Lo udah bosen single? Apa lo mau bikin something new? I don't know. Gue pengen buat konser sih. Karena kan gue lagi buka-buka IG kan. Terus kayak ada yang lihat gak sih ada 70 pokoknya konser itu boleh diadakan tapi penontonnya 75% doang. Tau gak yang itu? Tahu. Itu jadi kayak iya kan? Gue kayak seru nih kalau ada konser nih gitu. Tapi tergantung ada yang mau ngundang gue gak gitu. Kan bisa cari sponsor sama manajemen lo dong. Ya benar. Terus kayak gitu kan gue mikir kayak gitu. Kalau bisa konser seru nih kan, gue juga kangen kan nyanyi bareng yang bener-bener bareng sama penonton, depan penonton ngasih mic. Penonton biasa kan enak sekarang banget tuh ya rasanya ya. Iya kan. Iya. Dibanding virtual gitu ya. Iya kan, virtual ngapain gue begini nih ngomong terus nyanyi gak jelas banget. Mending gue langsung ketemu orang gitu. Ya kan. Oke, thank you Elina atas waktunya ya. Thank you Lona. Sukses terus, salam buat anak-anak ini Bali ya. Siap, thank you so much. Nanti kita kabar-kabaran. Oke, nanti kita kabar-kabaran kalau ke Bali. Dadah. Dah. Jangan lupa subscribe dan like podcast Porno, podcast obrolan Onadio di Audio Plus, bagian dari RCTI Plus, biar kamu nggak pernah ketinggalan update episode terbarunya. Hanya di Audio Plus, bagian dari RCTI Plus. Download langsung di RCTI Plus, ada di App Store dan juga Google Play. Roof, your audio entertainment universe.